yang dipimpin oleh Kak Aril. Mari kita berdoa. Tutup mata, buka kita yang dikatakan. Tuhan Yesus, kita akan memulai sekolah minggu. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo kita memujikan lagu Cuit-Cuit Pam-Pam. Firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan. Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukondo. Shalom anak-anakku yang terkasih dalam kasih Tuhan. Bersukacita pagi hari ini sudah memuji Tuhan. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini Bu Gondo mau bercerita mengenai 10 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahan Alkitab pagi hari ini ada di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, anak-anak tahu sakit kusta itu apa? Sakit kusta itu adalah sakit yang sangat ditakuti pada zaman itu. Dan banyak orang menghindarinya, tetangganya tidak mau deket-deket, temannya tidak mau deket. Karena apa? Takut tertular.
sakit kusta ini selain menular juga luka-luka di seluruh tubuhnya, kaki dan tangan. Dan itu sangat menderita. Lalu suatu hari dalam perjalanan Tuhan Yesus di tengah-tengah di persimpangan antara Samaria dan Galilea, dia menemukan ada 10 orang yang sudah menunggu Tuhan Yesus di situ. Setelah mereka bertemu 10 orang tadi, dia ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia berkata, karena dia tahu Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan, aku ingin kau sembuhkan. Aku sangat menderita dengan sakit kustaku ini. Lalu Tuhan Yesus karena dengan belas kasihannya, dia timbul belas kasihan kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tahu mereka sangat menderita dengan sakit kustanya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada 10 sakit kusta ini, orang 10 sakit kusta, pergilah kepada imam-imam untuk memastikan bahwa sakit kustamu sudah disembuhkan. Nah, tanpa berpikir panjang, 10 orang sakit kusta tadi berlari-lari, ya. Dia menuju ke imam-imam untuk memastikan ya bahwa mereka sembuh. Mereka tanpa berpikir panjang, mereka punya iman kepada Tuhan bahwa dia sanggup menyembuhkan mereka. Akhirnya dia sampai ke dalam perjalanan tengah-tengah, dia merasakan kok badannya sehat ya, kok badannya nggak sakit semua ya. Mereka merasakan sakit-sakitnya itu sudah disembuhkan, sudah tidak sakit lagi. Akhirnya dalam tengah-tengah perjalanan yang ke-9 tadi berlari-lari tetap kepada menuju ke imam-imam. Tapi yang satu tadi, satu orang, dia akhirnya apa? Ingat, wah yang menyembuhkan aku Tuhan Yesus, dia yang berkuasa. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata apa kepada Tuhan Yesus? Dia berkata, Tuhan Yesus, terima kasih, aku bersyukur karena Engkau sudah menyembuhkan aku. Puji Tuhan, dia memuji-muji Tuhan dengan sangat sukacita karena sakitnya yang dia derita selama ini sudah sembuh. Ya, dia karena merasa sudah sembuh, Tuhan Yesus berkata begini, kemana teman-temanmu yang ke-9? Mereka kok tidak bersama-sama dengan kamu? Bukannya Tuhan Yesus marah loh ya adik-adik ya, tetapi Tuhan Yesus hanya mengatakan perbandingan mereka, bahwa hanya satu orang dari sekian yang disembuhkan, satu orang yang berterima kasih. Ya, dari cerita hari ini dikatakan bahwa kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur, yaitu dengan cara bagaimana kita tetap berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita senangkan Tuhan dengan persembahan kita, yaitu juga dengan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah begitu baik kepada kita, kepada papa mama yang sudah memelihara kita, yang sudah memberikan kebutuhan kita harus berterima kasih. Nah, sekarang kalau sudah mendengarkan khotbah online pagi hari ini, anak-anak memeluk papa mama, lalu mengatakan terima kasih papa mama. Kita katakan kepada mereka bahwa kita berterima kasih kepada papa mama yang sudah memelihara hidup dan memenuhi segala kebutuhan adik-adik, dan juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Dan ayat Alkitab pagi hari ini ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom.